Pursuit of the Truth, bab 35-36. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gelombang panas itu datang begitu tiba-tiba. Seolah-olah panas itu selalu ada di dalam tubuh Su Ming dan hanya aktif karena debu penyebar. Su Ming bergidik, dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan terbakar. Hal itu bahkan membuatnya teringat pada pria dari suku Gunung Hitam yang meninggal karena darah penyebarnya. Su Ming tidak panik, sebaliknya, ia tetap tenang. Meskipun ia merasa seperti terbakar, dalam keadaan tenangnya ia perlahan menemukan perbedaannya. Sensasi terbakar itu bukan berasal dari darahnya. Bahkan, darah di tubuhnya mengalir dan beredar di seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Kenyataan bahwa Su Ming merasa seperti terbakar disebabkan oleh aliran darahnya yang terlalu deras. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya sendiri meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rasanya seperti akan meledak, obat yang sangat ampuh. Wajah Su Ming memerah, tetapi ia tetap tenang sedikit pun. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, ia menutup matanya. Ia langsung merasakan aliran darah dan qi yang mengalir di tubuhnya. Keringat membasahi tubuhnya. 11 pembuluh darah juga muncul secara bersamaan dan memancarkan cahaya yang menusuk. Cahaya merah menerangi seluruh gua. Gua itu tampak seperti neraka yang diwarnai dengan warna darah. Saat qi-nya beredar ke seluruh tubuhnya, cahaya merah di tubuhnya menjadi semakin kuat. Sejumlah besar urat biru juga muncul di tubuhnya dan tampak seperti berdenyut. Hal itu membuat Su Ming terlihat sangat ganas. 2 jam berlalu. Dalam 2 jam itu, baju kulit binatang yang dikenakan Su Ming tampak basah kuyup. Baju itu meneteskan banyak keringat. Tubuh Su Ming juga memerah padam. 11 pembuluh darah di kulitnya bersinar begitu terang sehingga tampak seperti luka. Pada saat itu, Su Ming membuka matanya. Matanya merah padam. Dia meraung dan saat dia melakukannya, pembuluh darah ke-12 muncul di kulitnya. Kecepatan perwujudannya sangat cepat. Tampaknya ia berpindah dari keadaan ilusi ke keadaan fisik hampir seketika. Qi Su Ming menjadi lebih kuat sekali lagi. Namun, itu bukanlah akhir. Setelah pembuluh darah ke-12 muncul, sensasi terbakar di tubuh Su Ming hanya sedikit berkurang. Tak lama kemudian, Su Ming meraung lagi dan pembuluh darah ke-13 muncul di kulitnya. Ketika pembuluh darah ke-13 muncul, rambutnya bergerak meskipun tidak ada angin. Kemudian, sebuah kehadiran yang kuat muncul dari dalam tubuhnya yang lemah. Kecepatan aliran darah di tubuhnya tidak lagi membuatnya merasa kekurangan darah. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah memiliki terlalu banyak darah. Jika ia tidak berkonsentrasi untuk memunculkan pembuluh darah, tubuhnya akan meledak. Meskipun 2 pembuluh darah telah muncul, sensasi terbakar masih terasa di tubuhnya. Wajah Su Ming meringis. Sensasi terbakar di seluruh tubuhnya sulit ditahan. Dia mengangkat tangan kanannya dan merobek bajunya, memperlihatkan ke-13 pembuluh darah di tubuhnya. Pembuluh darah itu tidak tampak berurutan, melainkan tersebar di dada, punggung, dan lengan Su Ming. Warna pembuluh darahnya merah menyala. Terlihat seperti akan berdarah kapan saja. Keringat mengucur deras di tubuh Su Ming, dan di bawah cahaya merah, ia tampak sangat tampan. Mata Su Ming semakin merah, tetapi tidak ada tanda-tanda kegilaan di dalamnya. Matanya masih tenang, semuanya berada dalam kendalinya. Saat merasakan qi di dalam tubuhnya, Su Ming tanpa ragu mengaktifkan darah di pembuluh darahnya berulang kali sesuai dengan warisan yang didapatnya dari patung Dewa Berserker. Itu memurnikan dan mengentalkan viskositas darah di pembuluh darahnya. 1 jam lagi berlalu. Ketika Su Ming mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, pembuluh darah ke-14 tampak samar-samar di tubuhnya. Teriakan, "Hai!" bergema tanpa henti di dalam gua. Terdengar seperti banyak orang meraung bersamaan. Keluarlah, pembuluh darah ke-14. Tubuh Su Ming bergetar saat kehadiran kuat di dalam tubuhnya menjadi semakin intens. Dilihat dari kecepatan manifestasi pembuluh darah ke-14, seharusnya pembuluh darah itu akan segera muncul dalam bentuk lengkapnya di tubuhnya. Namun, bahkan setelah 15 menit berlalu, pembuluh darah ke-14 terus berjuang seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Su Ming bisa merasakan qi-nya melambat di dalam tubuhnya.
Panas di tubuhnya hampir hilang sepenuhnya. Jika itu berakhir, dia akan gagal mewujudkan pembuluh darah ke-14 dan dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk melakukannya. Tanpa ragu-ragu, Su Ming meraih roh gunung lainnya yang terbaring di sampingnya. Su Ming segera memasukkan pil itu ke mulutnya dan menggigitnya dengan ganas, menelannya begitu pil itu hancur. Kemudian dia segera mengeluarkan debu penyebar lainnya dan menelannya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, warna merah menyala yang hampir menghilang dari kulitnya muncul kembali, mengubah kulitnya menjadi merah menyala. Panas yang dirasakannya di tubuhnya kembali membakar dengan hebat. Intensitasnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, mencapai tingkat yang bahkan Su Ming pun sulit untuk menahannya. Keluarlah pembuluh darah ke-14. Ada sisi jahat dalam diri Su Ming yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Sisi itu telah terakumulasi sejak lama, sedikit demi sedikit dari hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupnya. Saat dia menggeram sekali lagi, pembuluh darah ke-14 segera muncul dan memancarkan cahaya merah yang mempesona. Begitu pembuluh darah ke-14 muncul, Su Ming tidak berhenti. Dia segera menelan 2 debu penyebar lagi dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatannya sekaligus. Selama 7 hari memadamkan api dan membuat obat, ia terus berpikir. Su Ming mengetahui tentang kemunculan awal sayap bulan dan kekhawatiran di balik senyum tetua di suku tersebut. Ia mungkin tidak membicarakannya, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa bencana akan segera menimpa suku tersebut. Begitu ia memikirkan tetua suku Gunung Kegelapan yang mencapai terobosan dalam latihannya, tetua tersebut menyebutkan adanya pengkhianat di dalam suku dan semua pembicaraan tentang bahaya, Su Ming menjadi sangat khawatir. Ia ingin membantu tetua dan suku tersebut, tetapi dengan kekuatannya saat ini, jelas bahwa itu tidak cukup. Dia ingin menjadi lebih kuat, dia ingin menjadi perkasa. Setelah pembuluh darah ke-14 muncul, Su Ming sekali lagi mengaktifkan dan mengalirkan ki di tubuhnya. Pembuluh darah ke-15 hampir tampak seperti dipaksa keluar dari tubuhnya oleh aliran darah yang luar biasa deras di tubuhnya. Setelah sekian lama, Su Ming gemetar kesakitan tetapi dia tidak berhenti. Saat darah mengalir di tubuhnya, dia meraung dan pembuluh darah ke-15 muncul. 15 pembuluh darah itu menyerupai 15 bekas luka di bagian atas tubuhnya yang telanjang. Saat pembuluh darah itu bersinar dalam cahaya merah, Su Ming tampak semakin perkasa. Namun, Su Ming tidak puas hanya dengan 15 pembuluh darah. Dia terus mengedarkan darah di pembuluh darahnya seiring berjalannya waktu. Pembuluh darah ke-16 muncul tiba-tiba. Saat itu, sebagian besar panas di tubuhnya telah hilang. Sepertinya semuanya akan segera berakhir. Kilatan dingin muncul di mata Su Ming. Tanpa suara, dia mengangkat tangan kanannya dan membenturkannya ke dadanya. Dengan benturan itu, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dan merangsang jantungnya yang berdetak kencang. Muncul pembuluh darah ke-17. Akibat syok, jantungnya memompa lebih banyak darah yang kembali mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kemudian, di dadanya, muncul pembuluh darah ke-17. Begitu pembuluh darah ke-17 muncul, sensasi terbakar di tubuh Su Ming menghilang. Tidak ada lagi panas dan intensitas di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Su Ming tahu itu adalah efek samping setelah efek obatnya hilang. Pada saat yang sama, terasa nyeri menusuk ringan di tubuhnya. Itu berarti tubuhnya terluka selama latihan keras sebelumnya. Aku adalah praktisi jalan berserker. Rasa sakit dan cedera seperti ini bukanlah apa-apa. Gumam Su Ming. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya telah meningkat setidaknya 1 kali lipat. Tatapan tekad muncul di matanya. Dia tidak bangun. Sebaliknya, dia mengeluarkan ramuan dari baju kulit binatangnya yang robek. Itu adalah batu langit. Ini adalah ramuan terkuat yang dimilikinya selain pil. Selain porsi yang diberikannya kepada Lei Chen, dia tidak akan mudah menggunakannya. Meskipun demikian, dia mengeluarkannya dengan tekad yang teguh. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sekaligus. Saat Su Ming mengambil ramuan itu, dia menyisakan 1 lembar untuk digunakan nanti dan menelan sisanya. Dia juga mengonsumsi bubuk penyebar untuk meningkatkan efek ramuan tersebut. Sensasi dingin langsung menjalar di tubuhnya. Sisa panas itu segera bercampur dengan dingin. Rasa dingin mulai terbentuk di tubuh Su Ming, menyebabkan warna merah pada 17 pembuluh darah menjadi semakin jelas. Tubuh Su Ming mulai membiru karena kedinginan, tetapi darahnya kembali mengalir deras.
2 jam berlalu, lalu 4 jam berlalu. Ketika langit mulai berubah menjadi putih terang, Xiao Hong kembali dari bermain di luar. Su Ming masih duduk bersila tanpa bergerak. Xiao Hong tahu Su Ming sedang berlatih. Ia berbaring di sampingnya dan menatapnya sejenak. Kemudian ia menguap dan tertidur. Pagi berganti siang, lalu siang berganti senja. Tak lama kemudian, langit kembali gelap. Hanya cahaya bulan yang jatuh di atas salju yang tersebar di seluruh daratan. Kini bukan hanya ada 17 pembuluh darah di tubuh Su Ming, melainkan 19. 2 pembuluh darah tambahan muncul di lengannya dan bersinar merah. Tengah malam tiba, cahaya merah yang dipancarkan tubuh Su Ming menerangi seluruh gua. Dia perlahan membuka matanya dan menghela napas gemetar. Matanya dipenuhi kilatan mengancam. Ketika dia melihat Xiao Hong mendengkur pelan di sisinya dan sesekali mencengkeram bulunya sendiri, dia tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Xiao Hong dan melihat lubang-lubang kecil yang menghiasi dinding gua. Dari posisinya, dia bisa melihat cuaca dan bulan di luar. Su Ming perlahan menutup matanya dan hendak mengaktifkan Qi di dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya selama latihan. Tepat ketika dia hendak memejamkan mata, Su Ming tiba-tiba membukanya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang bulan ketika dia melihatnya dari beberapa lubang kecil yang ada di depannya. Saat dia melihatnya lagi, matanya membelalak. Ada sedikit warna merah di bulan di langit. Su Ming tercengang. Ketika dia melihat bulan sekali lagi, bayangan merah itu telah menghilang seolah-olah itu hanya ilusi. Mata Su Ming menjadi serius. Dia tidak percaya bahwa itu hanya ilusi. Dia terdiam sambil menatap bulan sekali lagi dari lubang-lubang kecil di dinding. Waktu berlalu dengan lambat. Saat Su Ming memandang bulan, dia tidak mengalirkan Qi di sekitar tubuhnya. Karena itu, cahaya merah menghilang dengan cepat dari gua dan semuanya kembali normal. Setelah beberapa saat, Su Ming mengerutkan kening. Mungkinkah ini benar-benar sebuah kesalahan? Su Ming menghela napas. Ia baru saja akan memejamkan mata dan melupakan bulan ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia mengerutkan kening. Itu tidak benar. Di suatu tempat dalam pikirannya, ia menangkap serangkaian pemikiran, tetapi pikiran-pikiran itu melayang-layang di kepalanya seolah-olah akan menghilang setiap saat. Sangat sulit baginya untuk mengumpulkan semua pemikiran itu. Bulan merah, merah, gumam Su Ming sambil menundukkan kepala untuk melihat tubuh itu. Dia ingat saat melihat bulan merah adalah ketika efek obatnya baru saja hilang. Darahnya mengalir di seluruh tubuhnya sesuai keinginannya, dan ada cahaya merah yang menerangi gua. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Matanya perlahan berbinar saat ia memikirkannya. Pikiran-pikiran yang kacau di kepalanya perlahan menjadi jernih. Setelah beberapa saat, Su Ming seketika membuka matanya saat ia mengaktifkan dan mengalirkan darah di tubuhnya. 19 pembuluh darah muncul di tubuhnya sekaligus dan memancarkan cahaya merah yang tajam. Tidak hanya tubuhnya yang diselimuti cahaya merah, gua itu pun ikut diselimuti cahaya merah. Su Ming memfokuskan pandangannya pada bulan dari beberapa lubang kecil itu. Di bawah silau cahaya merah, dia menarik napas dalam-dalam sambil menunjukkan ekspresi pemahaman di matanya. Pada saat yang bersamaan, tatapannya menjadi semakin serius. Tepat pada saat itu, bulan tampak berwarna merah. Bulan itu sendiri sebenarnya tidak berwarna merah, tetapi karena gua itu diselimuti warna merah, Su Ming memandang bulan di bawah cahaya merah tersebut. Wajar jika ia berpikir bahwa bulan telah berubah menjadi merah tua. Keinginan untuk mendapatkan berserk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Biarkan api membakar darahku, biarkan pikiranku membakar langit, biarkan api membakar surga menjadi abu. Jika benar bulan api muncul dari awan di bumi yang tak berujung, aku akan tenggelam dalam renungan yang dalam saat api dalam darahku membakar. 9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan 1 adalah hukum. Nyalakan api berserker dan sembah 9, biarkan kita semua menjadi penguasa api. Su Ming menatap bulan merah dan bergumam. Aku akan tenggelam dalam renungan yang dalam, aku akan tenggelam dalam renungan yang dalam. Arti dari baris ini seharusnya, bulan api hanya akan muncul jika kau memikirkannya dengan tenang dan membayangkannya, tapi apa yang kubayangkan? Saat api dalam darahku membakar, 9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan 1 adalah hukum. Nyalakan api berserker dan sembah 9, mari kita semua menjadi penguasa api, tidak. Baris-baris ini tidak banyak berhubungan dengan imajinasi.
Seharusnya berhubungan dengan tindakan. Su Ming mengerutkan kening. Saat itu, dia masih mengendalikan sirkulasi darah di tubuhnya. Hal itu menyebabkan cahaya merah menjadi lebih pekat. Warna merah pada bulan menjadi lebih jelas di matanya. Imajinasi. Mata Su Ming tiba-tiba berbinar saat sebuah pikiran terlintas di benaknya seperti guntur yang menggelegar di langit. Mungkinkah aku harus melafalkan baris-baris ini? Jika benar bulan api muncul dari awan di bumi yang tak berujung, aku akan tenggelam dalam renungan yang mendalam. Jika demikian, maka maknanya berbeda. Itu tidak berarti aku hanya harus mulai membayangkan ketika bulan api muncul, tetapi aku harus membayangkan bulan api itu muncul. Su Ming gemetar. Dia merasa baru saja menemukan sesuatu yang penting. Ia menarik napas tajam dan mulai membayangkan bulan yang berubah menjadi merah di langit dalam hatinya. Gambaran itu terus berulang seiring berjalannya waktu. Ia bahkan lupa mengendalikan peredaran darah di tubuhnya begitu seluruh perhatiannya terfokus pada membayangkan bulan berubah menjadi merah. Ia juga tidak menyadari bahwa cahaya merah darah di dalam gua telah memudar dan gua telah kembali ke warna normalnya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang bulan dari lubang-lubang yang banyak terdapat di dinding. Gambaran dalam pikirannya diproyeksikan ke bulan. Bulan merah, bulan yang terbakar, gumam Su Ming. Dalam benaknya, bulan itu berwarna merah dan gradasi merahnya semakin pekat, perlahan-lahan mengubah seluruh bulan menjadi merah darah. Pada saat itu, seluruh tubuh Su Ming terasa rileks. Dia bisa merasakan seberkas cahaya merah tipis jatuh dari bulan di depan matanya. Cahaya itu melayang melalui lubang-lubang kecil dan menyatu ke matanya. Sedikit demi sedikit, cahaya itu mengalir ke tubuhnya dan bercampur dengan darahnya. Ada sensasi dingin di seluruh tubuhnya dan itu meresap ke dalam darahnya, menyebabkan qi-nya perlahan beredar dengan sendirinya di dalam tubuhnya. Su Ming tidak menyadarinya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia telah lenyap. Satu-satunya yang ada hanyalah bulan merah dan bulan itu semakin besar dan jelas terlihat di pandangannya. Warna merah di bulan itu sepertinya memiliki semacam kekuatan misterius. Saat bersinar, cahaya itu meresap ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat. Xiao Hong sudah bangun sejak lama dan sedang memperhatikan Su Ming dengan ekspresi bodoh dari jarak dekat. Ada tatapan bingung di matanya. Ia juga melihat bulan di luar melalui lubang-lubang kecil, tetapi bulan tampak sama seperti biasanya. Ia menggaruk kepalanya dan tidak mengerti mengapa Su Ming melamun. Tidak seorang pun menyadari bahwa pada saat itu juga, di tengah 5 puncak di Gunung Kegelapan, sebuah perubahan misterius juga terjadi di tempat semua sayap bulan sedang tidur. Hal itu terutama terjadi di bagian terdalam gunung api hitam. Di pohon merah raksasa di dalam cekungan yang tertutup magma, banyak makhluk mirip garis melayang-layang. Terkadang, wajah-wajah sayap bulan akan terlihat. Tidak ada raut wajah penuh keganasan atau kesedihan. Sebaliknya, ada ekspresi obsesi dan kegembiraan di wajah mereka. Tidak ada yang tahu apa yang membuat mereka begitu gembira, tetapi dilihat dari kecepatan gerakan mereka, mereka sangat gembira. Seolah-olah mereka sedang berjuang untuk terbang keluar dari pohon tetapi dicegah oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Mereka juga sepertinya merasakan sesuatu, seolah-olah mereka dipanggil atau mereka menyembah sesuatu, atau mungkin mereka merasakan kekuatan berserker yang telah hilang sejak zaman kuno. Di dalam suku berserker api yang ada pada zaman kuno, mayat yang tergeletak di perbatasannya tampak tetap tidak berubah meskipun telah terendam dalam magma yang membara. Namun, dinding tempat jarinya menunjuk kosong. Kata-kata yang terakhir kali dibaca Su Ming telah hilang. Tidak ada apapun di sana kecuali kata-kata itu tidak dihapus oleh siapapun. Seolah-olah kata-kata itu tidak pernah ada. Meskipun mayat itu hanya tumpukan tulang, ekspresi ejekan dan ketidakpedulian di wajahnya jauh lebih jelas. Mungkin dia tidak mengejek apa yang terjadi saat kematiannya, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Saat itu malam hari. Ketika bulan mulai menunjukkan tanda-tanda akan terbenam dan sinar matahari pertama muncul, seseorang yang seluruhnya tertutup pakaian hitam berjalan ke bagian terdalam Gunung Kegelapan. Orang itu adalah orang yang sama yang muncul di suku Gunung Hitam pada malam bulan merah darah. Dia berjalan sangat lambat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya tampak seperti penampakan. Dia berjalan lurus menembus banyak pohon kering di hutan. Tidak ada di sini juga, di mana sebenarnya. Orang itu menghela napas dan berbicara dengan suara serak sambil berjalan menjauh.
Saat matahari muncul di langit, dia menghilang.